Halo Sobat Cerdas, selamat datang di podcast PNMC Jago edisi PNMC Jago Goes to Campus. Ya, jadi di episode kali ini gua Fikri Muhtadi. Baru kali ini gua mau coba konten yang nggak ada mukanya. Mungkin pada bosan kali ya ngeliat muka gua. Dan by the way, gue di sini udah ada narasumbernya dari kita di episode 2 ini lagi di kampus UPN. Nah, terus kemudian ada dua narasumber. Yang pertama itu adalah Mas. Nama saya Erik. Oke. Yang kedua adalah Nama saya Akmal. Akmal. Mas Erik dari Fakultas. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Mas Akmal? Sama, saya dari ekonomi bisnis juga. Ekonomi bisnis juga. Ya. Oke. Mantap. Sepi ya. Nggak apa-apa, kita santai aja di sini ya. Oke. Gimana? Kok kalian ini dari komunitas atau studi? Kami dari kelompok studi. Kelompok studi? Pasar modal. Kelompok studi pasar modal. Dua-duanya sama ini ya. Kelompok studi pasar modal. Ya, sebenarnya sih kita itu dari pertama mau masuk kerjasama di sini, kerjasama di UPN itu sangat interest banget ketika dikenali dengan Pak Ambar. Kalian adalah dari kelompok studi pasar modal gitu ya. Biasanya kalau komunitas-komunitas di kuliah tuh biasanya kalau nggak himpala, basket gitu kan, atau futsal atau apalagi bela diri gitu ya misalnya ya, itu biasanya yang umum lah gitu ya, yang orang-orang tuh pada suka gitu. Ini kenapa tiba-tiba kalian bisa interest gitu loh masuk ke komunitas pasar modal gitu? Oke. Siapa duluan mungkin? Dari Mas Erik? Oke, dari saya. Kalau saya sendiri sih, saya sedikit lebih tertarik ya dengan dunia keuangan ya. Oke. Dan juga ada bimbingan dari orang tua, juga keluarga. Mereka mengarahkan ke dunia keuangan gitu. Oke. Jadi saya rasa tempat ini cocok lah buat ngebimbing saya, apalagi dengan senior-seniornya yang udah berpengalaman sih. Oke. Berarti ini ya, apa namanya? Diarahin oleh orang tua udah ke sana untuk mungkin masa depannya kamu nih, biar kamu sukses nih, kata orang tua gitu ya. Kamu biar kamu sukses nih, coba deh kamu ikut ke arah sana gitu ya. Benar, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Akmal gimana? Oh ya, kalau saya sebenarnya saya basic nggak ada arahan dari orang tua atau beda sama Mas Erik tadi. Oke. Saya emang dari diri saya sendiri. Mantap. Sebenarnya awalnya kenapa tertarik karena dari saya udah kenal sama kripto terutama dari SMP. Oke, ya. Nah, itu saya SMP sampai SMA kenalan sama kripto, terus SMA mulai masuk ke dunia pasar modal gitu waktu kelas 12. Ya. Itu saya tertarik dengan itu. Ya saya masih ngerasa kayak belum ada apa-apanya gitu di pasar modal tentang kayak analisis dan segala macam. Nah, saya menemukan ini, ya saya akhirnya ikut gabung. Jadi salah satu ini ya, salah satu modal ya gitu ya. Oke, berarti awalnya yang kalau dari Mas Akmal itu penasaran gitu ya, terus kemudian udah masuk terjun ke kriptonya. Terus baru nyari di kampus ternyata ada gitu ya komunitas ini gitu. Oke. Soalnya di beberapa kampus belum ada kali ya. Mungkin ada cuman nggak begitu terkenal juga kali ya. Komunitas pasar modal gitu. Kalau jujur aja di kampus gue nggak ada. Di kampus gue di Jakarta nggak ada kayaknya deh waktu itu. Nggak tahu sekarang. Oke. Kita lanjut ya. Gini. Kalau di dunia kuliah sendiri gimana? Kan kemarin itu Mas Erik itu masuknya tahun 2021. Berarti masih ngalamin COVID ya? Masih ya. Karena itu online. Online ya. Sekarang ini udah offline nih. Bener. Enakan mana? Enakan offline sih. Offline. Karena langsung ya. Bener. Juga ada teman-teman kan. Jadi lebih asik. Asik ya. Kalau online ada enaknya nggak? Online enaknya gini doang, kayak misal kelas pagi nih, kelas jam 7, kita bisa bangun jam setengah 7, kita langsung pakai baju langsung di depan laptop, gitu doang sih enaknya. Lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel. Cuman mungkin gak enaknya kalau misalnya kita interest dengan mata kuliahnya, kita langsung nanya atau kebiasaan
kendala wifi mungkin ya. Jadinya kan nanya nggak bisa langsung, nggak bisa diskusi gitu. Benar, mungkin benar. ya. Itu juga salah satu Nggak enaknya di online kali ya. Mas Akmal gimana? Ya, saya masuk udah offline. Udah offline? Nah, dan saya memang Oh iya sih ya. 2022. Masuknya 2022? 22. Oh, gitu. Saya offline maksimalis ya. Berarti sama sama saya. Saya Rugi juga bayar enggak. Oh, satu fasilitas, Mas. Ya, selain itu juga saya kalau ya yang pengalaman saya waktu SMA kan saya nggak ada offline sama sekali. Sampai lulus tuh baru 1,5 semester saya baru ini. Baru offline. Baru offline waktu dari baru udah wisuda SMA. Berarti UN-nya offline? Kan nggak ada UN saya dulu. Langsung penilaian ini rapot. Aduh, ketahuan banget nih, gue tua nih. Gue masih UN. Jadi kalau Mungkin itu kru gue ada yang lebih ini kali ya? Bukan UN kan? Bukan ya? Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi kan kuliah online offline. Kalau gue masuk tuh 2014, lulusnya. Pokoknya gue lulus tuh gue masih gue ngerasain online aja. Oh. Gue ngerasain online. Nggak usah disebut tahunnya berapa. Iya. Nggak usah disebut. Iya. Udah tua ya berarti. Iya, pokoknya tua lah. Nah itu apa namanya? Menurut gua mahasiswa harus ngerasain online sama offline menurut gua, karena apa? Online ada enaknya. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu kuliahnya benar, online nggak begitu enak. Benar. Ya kan, karena diskusi segala macam terbatas. Tapi kalau misalnya kuliahnya sekedar aja gitu kan, sambil kerja online gitu kan, teman ntar nggak tahu lulus apa enggak. Harus lulus lah ya tapi ya. Harus lulus tapi kan, iya dong. Mau seberapa tahun pun kalian yang udah telat juga tetap harus lulus, walaupun udah lewat dari 4 tahun S1 ya kan, apa harus lulus, semangat. Iya. Terus gimana kalau misalnya ini kan kalian ada komunitasnya ini, ya kan? Komunitasnya ini dikasih ini juga nggak, kegiatan-kegiatan gitu dari dosen, atau kalian bikin kegiatan sendiri? Oh, kalau itu ada dua-duanya. Ada dulunya. Ada dari dosen dan juga ada dari senior-seniornya mungkin gitu. Oke. Nah, karena saya masih baru nih. Jadi kalau untuk kita dari dosen, saya kurang lebih belum ngalami nih. Belum ngalamin. Nah, tapi Oke. kalau dari senior-senior saya sendiri, mereka sudah berpengalaman, mereka bisa ngasih apa nih kayak kita bikin paper bareng gitu. Oh, bikin paper. Jadi kita neliti lah ibarat tentang saham ini atau apa gitu. Oke, baik. Ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Iya. Wah, iya. Berarti biar lebih berkembang lagi Benar, gitu ya. benar. Lebih relate juga tuh. Lebih relate gitu ya. Mas Akmal juga berarti nggak ini dong, kan masih lebih baru kan? Iya. Terusan kemarin. Iya, baru kemarin. Kalau gitu sama kuliahnya sendiri terganggu nggak? Atau emang ada waktunya, udah ada waktunya? Oke. Nah, Bagi untungnya waktunya gimana? untuk kelompok studi ini support dengan perkuliahan. Jadi Oke. mereka juga fleksibel untuk waktu kuliah. Ya, kalau kita kuliah sih prioritas utama kita tetap kuliah ya. Untuk kuliah. Jadi untuk kegiatan kelompok studi ini sendiri juga di luar jam kuliah bisa fleksibel, dan senior-seniornya pun juga pengertian Oke. untuk membimbing untuk waktu mentoringnya dan sebagainya. Oke, berarti benar-benar disupport banget gitu ya dari ini juga ya. Kalau dari Mas Akmal ada tanggapan? Ya enggak sih menurut saya. Karena apa ya, kalau kelompok studi itu kan dia lebih kayak kata-kata dari kata studi aja udah pasti ada kaitannya sama Iya. dengan mata kuliah. Iya, betul. Ya itu intinya nggak ganggu sih. Nggak Justru ganggu mendukung. ya? Justru mendukung Iya. ya. Berarti istilahnya kalau dulu waktu sekolah ada ekskul. Iya. Iya bener ya gitu ya. Jadi di luar jam sekolah atau di luar jam kuliah ada tambahan nih, ini kita ada komunitasnya gitu ya, untuk kalian pengen lebih tahu tentang pasar modal, tahu tentang. Tapi ini nggak cuma pasar modal aja kan, lebih luas lagi kan? Luas lagi tentang Lebih luas keuangan. lagi kan? Keuangan juga pokoknya ya. dibahas. Ada tadi itu tim kita dari UPIS itu ada Pak Suryadi itu membahas tentang apa? Oh iya, literasi keuangan. Jadi mungkin pembagian per bulannya misalkan kalau dari OJK itu 10, 20, 30, 40%. Oh, Nah, seperti itu. Itu udah dapat belum? itu kurang lebih ya masih bertahap lah. Masih bertahap lah ya. bertahap. Ya seperti itulah kayak gitu. Tadi kita di apa habis acara itu ngomonginnya seputar itu, literasi keuangan, terus kemudian menjelaskan
reksadana itu seperti apa, reksadana itu tidak kena pajak misalkan kayak gitu. Nah itu mungkin berarti pasar modal di komunitas ini ada lah ya kayak gitu. Ada ya. Iya. Tapi seru, menarik nih soalnya yang namanya ya gue sampai sekarang nih sampai gue mau lagi podcast ini aja gue masih kayak amazed gitu loh komunitas pasar modal, dan gue rasa ini orangnya cukup rame ya. Bener rame. Ini masih ada lagi yang dari di sini? Masih banyak lagi. Banyak. Iya loh, keren loh. Banyak yang minat. Mau explore sih. Lebih ke penasaran explore ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Masnya sendiri, Mas Erik, udah pernah investasi di mana aja? Saya sendiri pribadi sudah pernah coba di reksadana dan saham. Reksadana saham. Oke, Masnya, Mas Akmal? Saya reksadana, saham, ya. Efek peragunan aset. Oh ya. Terus komoditas emas. Oh ya, emas. Sama cryptocurrency. Dari semua pengalaman itu ada yang paling nggak? Misalkan ada yang paling diandalkan. Itu apa? Ada apa? Menurut saya ada dua. Kalau misalnya kita lihat jangka panjang sih buat nabung reksadana. Okay. Tapi kalau buat return yang tinggi saya cryptocurrency. Jelas lah ya. Iya udah jelas kalau itu ya. Oke. Nah kalau misalnya pandangan tentang kripto banyak kalau misalnya dari beberapa dari follower PNM Sejago tuh mikirnya kripto itu lebih banyak dipandang lebih negatif gitu ya. Mungkin mereka yang belum begitu terjun atau belum begitu tahu tentang mungkin literasi tentang kripto, pandangannya itu lebih underestimate. Gitu ya. Benar ya. Mungkin dari kalian ada nggak misalnya tips untuk mereka atau tips yang kalian pakai untuk memilih investasi yang paling aman aja, paling aman. Kalau dari saya pribadi, sebelum saya berinvestasi kan saya harus pahami dulu nih, kita berinvestasi di mana sih? Yeah. Contohnya misal di reksadana, kita pahami dulu ini reksadana apa, kayak obligasi kah atau saham kah? Yeah. Kalau kita udah paham dengan apa kita investasiin, harusnya itu bakal aman sesuai dengan profil risiko kita. Setuju. Kalau dari Pak Sarman? Oke. Kalau saya menyesuaikan umur. Menyesuaikan umur dulu. Umur. Ya. Oke. Makin muda harusnya makin beresiko kalau bagi saya. Soalnya investasi menurut saya itu bukan hanya sekedar cuan, tapi menghindari inflasi. Betul. Uang kita terdepresiasi tiap tahun 3-5%, tapi kita nggak sadar cuma di tabungan nilainya kan impas, malah justru minus. Ya. Betul. Ya tadi mungkin ngelihatnya resikonya aja sih. Kalau misalnya kita nggak suka resiko yang terlalu tinggi ya mungkin reksadana. Karena tadi kan reksadana kan satu basket bisa berisi beberapa aset yang di manajemen kan oleh orang-orang dari yang lebih manajer investasi gitu. Betul guys, jadi ini nih teman-teman kita ini mungkin bisa jadi seumuran kalian. Biasanya literasi edukasi yang kita berikan di Instagram itu lebih kepada karyawan biasanya. Nah, yang mereka biasanya sudah settle dengan gajinya, mungkin gajinya sudah settle tapi mereka masih belum cukup gitu kan. Udah pasti dong. Biasanya kita dikasih gaji pertama segini. 3 bulan pertama cukup. Bulan berikutnya masa nggak ada naik gitu kan. Gaji pertama 3 juta gitu. Setahun kemudian kok nggak naik ya, jadi 4, jadi 10 gitu kan, jadi 15. Iya kan, nggak ada cukupnya orang gitu kan. Nah ini kita juga sering mengedukasi gimana caranya kalian itu contohnya kayak di website kita ada gimana cara mengatur keuangan mahasiswa bagaimana cara mengatur keuangan yang gajinya 5 juta ke bawah. Karyawan yang gajinya 5 juta di bawah, itu kita ada artikelnya di sana. Kalau apal sebenarnya, dan bukan gue yang buat jadi gue nggak begitu apal. Pokoknya ada di website kami di sijago.pnmim.com gitu. Nah gue sangat antusias banget sih sebenarnya lebih mengenal lebih jauh lagi teman-teman di sini, dan untungnya PNM Investment Management
itu sudah kerjasama dengan UPN. Jadi teman-teman yang dari UPN setelah perjanjiannya tadi bisa magang di PNMIM. Aduh, mantap tuh. Lebih mudah gitu. Mungkin mau tahu tentang bagian investment, mau bagian konten kreator, bagian sisi produknya, produk reksadananya itu dibuatnya seperti apa saja ininya dari mana belinya gitu-gitu kan. Terus bank kesediaannya yang siapa aja, janjinya sama siapa segala macam itu bisa. Kalau misalnya mau di bagian sisi legalnya, legal kantor juga bisa. Jadi pokoknya fleksibel banget. Fleksibel banget. Misalnya kalian juga fakultasnya apa, tapi mau masuk ya mana misalnya penasaran. Misalnya dari FEB penasaran sama konten kreator, mau magang konten kreator di PNMIM, itu bisa. Bisa. Jadi terserah kalian maunya apa, interestnya di mana. Tapi tergantung juga kalau misalnya memang dari kuliahnya FEB gitu ya, ekonomi bisnis, ya memang agak sayang aja kalau nggak sesuai jurusan gitu kan. Karena kan kalau udah di kuliahnya udah interest, di pekerjaannya beda, nanti mau masuk ke pekerjaannya yang interestnya harus susah tuh biasanya kan, karena biasanya kan udah di kuliahnya apa, di magangnya apa. Tapi terima kasih banget Mas Erik sama Mas Akmal sudah mau ditanya-tanya sama gua, sama PNMC Jago. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan juga medianya ini apa? Oke, tadi kita ada juga YouTube, ada Spotify, ada Noise. Oke. Nah, bisa namanya? dilihat di sana. Namanya KSPM UPN VYK. KSPM UPN VYK. VYK. Ya, singkatannya itu. Singkatannya itu. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kali ini tidak ada mukanya, nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap. Dadah. Thank you.